Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Bidansari yang bertugas di Puskesmas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Oke. Oh, putrane belum bisa manjat deh, kadang-kadang tidak fokus dalam saat diajak bermain nggih. Oke, sebelumnya saya tanya dulu, Ibu asmane sinten? Ibu I. Putrane anak B. Oke, umurnya 20 bulan. Oke. Kemudian tempat tinggalnya Ibu. Tempat tinggalnya di wilayah sini-sini aja nih Bu, wilayah Pajang nih Bu. Oke. Sebelumnya saya mau menanyakan, adiknya sudah bisa bicara nggih sedikit-sedikit. Kayak apa Ibu? Oh, huruf A kayak gitu nih. O gitu nggih. Ayah gitu. Kemudian ini adik dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya adik pernah mempunyai riwayat penyakit sebelumnya? Kayak asma atau ini penyerta yang lain? Oh, tidak ada. Ada ke konsumsi obat yang rutin? Oh, tidak ada, nggih. Sebelumnya saya tanya dulu Ibu, dalam selama Ibu hamil, ini Ibu mempunyai riwayat enggak selama kehamilan? Misal tensi tinggi, terus punya penyakit gula. Oh, nggih, mboten enten nggih. Ada ditolong secara normal atau secara sesar Ibu? Secara normal. Umur kehamilan 9 bulan. Oh, nggih. Di rumah sakit? Di rumah sakit. Ya, ditolong oleh nggih. Bidan nggih. Iya, bidan. Oh, nggih bidan. Sebelumnya saya tanyakan untuk adik imunisasinya sudah lengkap nggih? Iya, lengkap. Imunisasinya di mana, Ibu? Di Puskesmas. Oh, nggih. Ini adik anak yang keberapa nggih? Anak pertama. Oh, nggih. Sebelumnya saya minta maaf dulu Ibu untuk pekerjaannya Ibu apa? Bapak nopo? Ibu rumah tangga nggih. Kemudian Bapak swasta. Oke. Sebelumnya Ibu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini nggih. Apakah dalam keluarga Ibu atau Bapak yang ada yang menderita atau pernah mengalami keterlambatan pertumbuhan atau keterbelakangan mental sebelumnya? Oh, mboten enten nggih. Kemudian ini nggih, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti di situ 23 pertanyaan nggih Ibu. Ibu bisanya jawab iya atau tidak. Bisanya dijawab iya itu dengan kriteria Ibu sering melihat anak itu melakukan. Atau jika dikatakan tidak, itu Ibu tidak pernah melihat atau adik itu nggak pernah melakukan sama sekali. Kemudian juga dikatakan tidak itu jika baru dilakukan 1-2 kali nih. Berarti Ibu penanggung jawabannya nanti tidak nggih. Apakah Ibu paham sebelumnya? Apa yang saya tanyakan, apa yang saya ini jelaskan sedikit tadi? Oke, paham. Ini nggih Bu, saya akan berlanjut ke 23 pertanyaan nggih Ibu. Iya Bu, pertanyaan yang pertama. Apakah adik senang diayun-ayun, dikunjang-kunjang, naik turun gitu Ibu? Oh iya. Kemudian tertarik atau adik sering memperhatikan anak lain? Oh iya. Suka memanjat benda-benda seperti memanjat tangga? Oh iya, belum bisa ya tadi ya. Kemudian bisa bermain cilubah, petak umpet? Bisa. Kemudian pernahkah bermain seolah-olah membuat secangkir teh atau ini membuat teh gitu? Atau istilahnya pasaran gitu, cowok cowok iya putranya ya. Ya kayak mainan apa gitu, bikin apa gitu? Ya. Pernahkah menunjukkan atau meminta sesuatu dengan menunjukkan jari? Meminta gitu, tunjuk jari? Oke. Ya. Kemudian pernahkah menggunakan jari untuk menunjuk ke sesuatu agar Anda melihat ke sana? Misal saya adik menunjuk sesuatu agar saya melihat ke sana nih. Apakah sering begitu? Ya. Dapatkah adik bermain dengan mainan kecil? Misal mobil-mobilan atau balok gitu? Oh, bisa ya. Tapi sering mudah bosan. Oke. Kemudian pernahkah memberikan suatu benda untuk menunjukkan sesuatu? Oh iya. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah anak Anda pernah menatap mata Anda selama 1 detik atau lebih? Iya. Apakah anak Anda
pernah sangat sensitif terhadap suara, misal dengan cara menatap telinga, kemudian menangis, berteriak gitu? Oh iya, kadang-kadang. Oke. Apakah anak Anda tersenyum sebagai respon terhadap wajah Anda saat Anda tersenyum? Merespon enggak? Oh, merespon. Oh, kadang-kadang. Oke. Apakah anak Anda meniru Anda? Misal ketika Anda membuka mulut, gitu waktu makan, waktu menyuapin? Iya, itu oke. Apakah anak Anda merespon jika namanya dipanggil? Oh iya. Jika Anda menunjuk ke suatu benda atau alat permainan, apakah anak Anda akan melihat ke arah benda yang Anda tunjuk? Oh iya. Apakah anak Anda bisa berjalan? Oh iya, sudah bisa berjalan ya Bu ya, 20 bulan kok. Apakah anak Anda ikut melihat nih pada benda yang Anda lihat? Iya, oke. Apakah anak Anda menggerakkan jari-jari tangan dengan cara yang tidak biasa di dekat wajahnya? Oke. Apakah anak Anda mencoba menarik perhatian Anda terhadap kegiatan yang sedang dilakukannya? Oh, iya. Pernahkah Anda berpikir kalau Anda maaf banget anak Anda itu tuli jika dipanggil Beb, nggak menjawab gitu? Oh, mboten nggih. Oke. Apakah anak Anda memahami apa yang dikatakan orang lain? Oh, kadang-kadang paham nggih. Apakah anak Anda kadang-kadang menatap dengan pandangan kosong, kabur gitu? Misal kayak kosong, pandangannya kosong gitu? Kadang-kadang. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir nih, apakah anak Anda melihat wajah Anda untuk mengetahui reaksi Anda pada saat Anda sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa? Oke, nanti Ibu, ini dari 23 pertanyaan sudah saya ajukan dan jenengan sudah menjawabnya. Ini nanti saya simpulkan, nanti bisa buat bahan rujukan untuk merujuk ke fasilitas yang lebih mumpuni gitu nggih Ibu nggih, sekedap. Baik Ibu, pertanyaan yang sudah selesai saya ajukan, nanti saya akan membuat penilaian dan nanti hasilnya saya akan sampaikan ke Ibu nggih. Kemudian interpretasi dari screening MCAT ini, kita akan mencocokkan hasil jawaban dari pasien dengan respon gagal dari tiap pertanyaan MCAT. Di sini MCAT terdapat 23 pertanyaan, di mana 6 adalah pertanyaan yang kritis. Anak dikatakan gagal MCAT bila didapat 2 atau lebih item kritis gagal atau lebih dari 3 item apa saja jawaban iya atau tidak. Itu menggambarkan respon gagal atau lulus. Implementasi dari pasien tersebut bisa didapat 3 gagal dari pertanyaan yang diajukan dari 23 pertanyaan tersebut. Dan gagal pada 6 pertanyaan pada pertanyaan kritis tersebut. Jadi anak kemungkinan mengalami autis. Ini Ibu dari pertanyaan yang tadi saya ajukan, ini kemungkinan adik mengalami gejala autis nggih. Karena di situ terdapat beberapa tanda-tanda yaitu terlambat bicara, kemudian gangguan komunikasi. Terus tadi adik juga ini nggih belum bisa naik turun tangga nggih. Kemudian perilaku yang berulang. Kemudian yang seperti Ibu katakan tadi, anak tidak respon saat dipanggil. Lalu tidak menunjuk ke benda yang Ibu tunjukkan. Kemudian tatapan anak itu sering kosong juga. Itu adalah ciri-ciri dari anak yang mengidap autisme. Oke. Namun Ibu di sini jangan khawatir karena ini hanya screening saja Ibu, bukan penegakan diagnosa nggih. Ini hanya kemungkinan saja. Untuk penegakan diagnosa di sini saya akan merujuk nih ke dokter spesialis anak karena diperlukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Di sini apakah Ibu bersedia? Oke, bersedia. Mohon ditunggu ya Ibu. Di sini saya akan menuliskan surat rujukan untuk dokter spesialis anak. Ada yang perlu ditanyakan Ibu? Oh, mboten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.